Hai teman-teman statistik, kembali lagi di kelas statistik dasar menggunakan JASP. Kembali lagi bersama saya, Era Francisca Angela Sihotang, Estat MCOM yang akan membantu teman-teman memahami tentang regression di model Q7 ini. Nah, diharapkan setelah memahami modul ini, teman-teman bisa mengerti apa itu regresi, lalu bagaimana mencari model regresi menggunakan JASP, dan bagaimana memahami dan menginterpretasikan output dari JASP yang akan kita langsung coba nantinya. Adapun outline di dalam materi kali ini ada 5. Yang pertama, apa itu regresi? Yang kedua, data yang akan kita gunakan dari JASP sendiri. Lalu akan ada regresi, langsung kita coba menggunakan JASP. Lalu kita akan mendeskripsikan output yang ada, dan terakhir akan ada closing review dari saya terkait materi ini. Nah, langsung saja nih tentang definisi regresi. Sebelumnya, kita sudah membahas apa itu korelasi, dan kali ini kita masuk ke dalam regresi. Teman-teman pasti ingat di contoh modul sebelumnya, kita melihat bagaimana gambar plot dari korelasi positif, seperti itu ya. Dan ternyata gambarnya itu kalau kita campurkan dengan suatu garis linier, itu membentuk suatu plot yang dinamakan dengan plot regresi. Jadi kita lihat di gambar ini ada plot grafik XY menunjukkan korelasi dan menunjukkan tentang regresi. Apa sih bedanya? Nah, kalau regresi ini umumnya digunakan untuk memprediksi dengan menggunakan model yang ada. Dan pada umumnya, di dalam regresi ini, kita mencari pengaruh antar variabel. Jadi bukan lagi sekadar mencari hubungan, tapi mencari pengaruh. Bahkan di dalam contoh-contoh dunia nyata, banyak sekali model-model regresi digunakan untuk memprediksi, baik itu laba bisnis, profit suatu organisasi, seperti itu. Dan tentunya di dalam regresi ini variabel itu ada dinamakan dengan variabel independen dan variabel dependen seperti itu. Nah, so tadi melihat ya perbedaan antara gambar grafik korelasi dan antara grafik regresi. Kalau korelasi, correlation test umumnya digunakan untuk melihat asosiasi antar variabel. Sedangkan regresi adalah tahap yang lebih tinggi dari korelasi yang biasa digunakan untuk analisis prediktif. Atau dengan menggunakan model yang ada, kita bisa memprediksi hasil dari suatu nilai dengan suatu model. Contohnya, kita bisa melihat nanti dengan menggunakan JASP. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam contoh langsung menggunakan JASP, perlu diingat bahwa di dalam regresi itu terdapat model yang dinamakan hanya sekedar bivariate model regression dan multiple regression model. Apa itu maksudnya bivariate dan apa maksudnya multiple? Bivariate maksudnya cuman hanya ada satu variabel di variabel faktornya. Seperti kita bisa melihat seperti ini. The model used is still a linear one defined by the formula Y sama dengan C ditambah B kali X ditambah error. Seperti itu ya. Jadi ini hanya menggunakan satu variabel Y, yakni variabel em, yang dipengaruhi, lalu C sebagai koefisien yang konstan, lalu ada B dikali X. Nah, X ini adalah variabel independennya atau variabel faktornya. Dan akan ada error. Kenapa sih harus ada error di dalam model regresi? Karena di dalam suatu riset atau di dalam suatu penelitian atau dalam suatu percobaan, em, sedikit sekali kemungkinan bahwa 100% percobaan itu adalah benar. Kebanyakan jika itu 100% itu mencapai angka 99,9999% taraf kebenaran. Nah, untuk itulah selalu disediakan ruang bagi kita untuk mentolerir atau mentoleransi batas kesalahan yang disebut dengan taraf signifikansi. Sehingga di dalam model juga akan ada errornya atau random error component. Dan ini didapatkan dari residual error yang kita uji nanti, akan kita lihat di GIS itu seperti apa.
Nah, tadi juga saya mention ada bivariate regression model dan ada yang dinamakan multiple regression model. Nah, multiple regression model itu jika variabel X-nya atau variabel independennya atau variabel faktor yang memfaktorkan atau mempengaruhi lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bahkan sampai 100 juga boleh seperti itu. Nah, contoh modelnya dan formulasi modelnya kita bisa lihat di layar di bagian bold yang di bawah. Y sama dengan C atau konstan ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 sampai dengan N. Seperti itu. Dan teman-teman perlu diingat nih, di dalam regresi juga perlu ada asumsi. Nah, asumsi-asumsi ini perlulah harus dipenuhi. Jadi apa aja sih asumsi-asumsi dalam regresi? Yang pertama, dia harus memiliki hubungan yang linear. Kita tadi sudah melihat ya gambar perbandingan antara grafik korelasi dan grafik antara regresi. Kita bisa melihat tadi punya garis yang linear. Diagonal garis lurusnya memiliki diagonal garis lurus ke samping seperti garis garis diagonal. Nah, itu maksudnya memiliki korelasi yang linear. Lalu harus ada independensi antar observasi. Lalu yang ketiga, dia harus memiliki distribusi yang normal. Kita harus mencek di bagian error dan di bagian dependent variabelnya harus memiliki distribusi yang normal. Lalu kita juga mengecek homoskedastisitasnya, yaitu equal error variances. Nanti kita akan cek satu-satu di saat kita mengetes nilainya di JSP. Lalu ada multikolinearitas. Jadi maksudnya data harus menunjukkan multikolinearitas yang rendah seperti itu. Um, oke, langsung saja. Selain adanya yang namanya asumsi dalam regresi, kita juga harus mengecek apakah model ini layak untuk kita jadikan model akhir dari variabel-variabel yang kita tes atau tidak. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar nih bersama Kak Nur Hasanah di modul-modul sebelumnya tentang apa itu uji T atau T-test independency test, yaitu kita mengecek signifikansi antar parameter. Nah, jika parameter itu sudah signifikan, maka kita bisa langsung lanjut ke dalam uji F. Nah, dalam uji F ini kita mengetes apakah model itu signifikan untuk kita jadikan model akhir atau tidak. Nah, ini dinamakan dengan F-test. F-test ini memiliki rumus seperti kita bisa dilihat di layar. Itu mungkin versi simpelnya. Untuk versi mengecek satu-satunya akan ada rumus panjangnya, tapi saat ini kita tidak mengecek satu persatu dari rumus panjang itu. Jadi kita langsung saja menggunakan JASP. Nah, di JASP, seperti pertama kita buka menu home-nya dari si JASP, langsung saja kita buka data regression melalui open data library, lalu klik regression, dan kita masih menggunakan data yang sama dengan correlation kemarin, yaitu data album sales. Langsung saja kita klik datanya seperti apa, seperti ini ya. Jadi datanya itu ada adverbs, ada sales, ada RP, dan ada attract. Dan kita ini ingin melihat pengaruh variabel adverbs, RP, attract terhadap sales, seperti itu. Nah, stepnya ini langsung saja kita buka di bagian linear regression. Di dependent variable ataupun variabel Y-nya atau variabel yang dipengaruhi ada sales. Variabel yang mempengaruhi ada adverbs, ada RP, dan ada attract. Lalu jangan lupa mengklik di bagian include intercept, lalu di bagian coefficient estimation-nya diklik. Confidence intervals-nya kita menggunakan confidence interval senilai 95%. Jadi kita memiliki taraf signifikansi 5% atau batas toleransi kesalahan yang sekitar 5%. Lalu jangan lupa diklik di model fit, lalu R square change dan descriptive. Lalu di bagian coefficient, diklik juga di bagian estimates. Di bagian residuals juga ada statistik Darwin-Watson. Di bagian method kriteria, diklik di bagian use p-value. Lalu ada residual plots, diklik 5 bagian paling atas. Seperti itu. Dan jangan lupa di bagian regression coefficient, jangan lupa tadi diklik ya yang bagian ini. Ini yang paling penting. Jikapun yang bagian-bagian tadi tidak terklik, ini yang paling penting karena kita ingin mengetahui
asumsinya, lalu kita mengecek model fit-nya. Karena model fit ini kita bisa mengetahui nilai dari UJF-nya. Oke, ini tadi datanya ya. Nah, langsung saja kita bisa melihat di JASP output-nya. Yang pertama, pasti mereka mendeskripsikan tentang variabelnya. Itu ada adverbs, ada sales, ada RP, dan ada attract. Nah, di bagian linear regression, kita punya banyak sekali tabel-tabel. Tabel yang kita fokuskan untuk kita lihat adalah tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel coefficient. Dalam hal ini, asumsi-asumsi tadi, asumsi linearitas, korelasi, eh, maksudnya linear linear relationship, lalu variabel lainnya yang tadi kita sudah sebutkan lima asumsi yang sudah kita mention di slide sebelumnya itu sudah terpenuhi. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian tiga tabel ini dan kita langsung menguji uji F-nya dengan menggunakan F-test ANOVA dengan membandingkan p-value-nya. Jadi nanti kita akan meng-highlight di bagian ANOVA table seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi saya mengcrop bagian ANOVA table. Lalu kita lihat di situ ada saya highlight menggunakan um, rectangle, purple rectangle. Di situ ada F dan ada P. Berarti F itu adalah hasil dari uji F dan P itu adalah p-value dari uji F itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya di situ ada keterangan ANOVA menunjukkan bahwa nilai F sama dengan 129,498. Dan di p-value memiliki nilai lebih kecil dari 0,001. Nah, kita bisa ngelihat nih, dari p-value kita bandingkan dengan taraf signifikansi yang sudah kita tentukan dari awal. Tadi kita sudah mengklik ya, confidence intervalnya adalah 95%. 100 dikurang 95% sama dengan 5%. 5% merupakan significance level ataupun taraf kesalahan yang dibatasi di antara 5% saja atau disimbolkan dengan alfa sama dengan 5%. Jadi kita melihat di sini untuk F3 itu adalah degree of freedom dari tabel ini ada DF ya. DF itu adalah degree of freedom, maksudnya adalah derajat kebebasan. Ada tiga variabel faktornya, koma 196. 196 merupakan degree of freedom dari residual variabel sama dengan 129,498. Dan di situ ada P lebih kecil 0,001. Jadi kita bisa melihat di sini P-value sudah pasti lebih kecil dari 5%. 0,001 aja udah lebih kecil daripada 0,05 seperti itu ya. Apalagi lebih kecil dari 0,001. Sudah pasti lebih kecil dari 0,05. Jadi kita bisa mengecek bahwa model regresi ini adalah tepat untuk kita jadikan model akhir karena ada di uji F-testnya signifikan pada level 5%. Nah, jadi untuk mendapatkan model akhirnya, kita mengambil dari tabel saat kita menguji uji T. Nah, di sini ada nilai T ya, kita bisa lihat sebelah kanan. Tapi untuk kali ini saya meng-highlight di bagian rectangle red-nya, ada unstandardized value-nya di situ ada 0,085, 3,367, 11,086 seperti itu. Jadi menggunakan coefficient tabel em, modelnya itu memiliki tiga variabel ya. Jadi Y sama dengan C ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. C-nya itu adalah minus 26,613. Dia di-intercept di kolom unstandardized. Ditambah 0,085 itu adalah nilai dari adverbs unstandardized. Lalu 3,367 di airplay unstandardized. Lalu 11,086 di attract unstandardized. Seperti itu. Jadi semua variabel ini sudah memiliki parameter yang signifikan dan modelnya juga signifikan. Jadi sales ini memang bergantung pada adverbs, pada airplay, dan pada attract. Seperti itu. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui seberapa besar sih pengaruhnya ini dalam persentase? Nah, kita bisa mengecek di tabel model summary dan kita meng-highlight di bagian R kuadrat, atau R square.
Jadi dari sini kita bisa melihat nilai itu ada 0,665. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa AdVorbs, AP, dan Attract mempengaruhi sales terbanyak sebanyak 66,5%. Dan sisanya sebanyak 33,5% adalah dari parameter eksternal yang belum kita include-kan di dalam data observasi kita kali ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk menutup modul kali ini, saya punya 3 kesimpulan untuk teman-teman bahwa di dalam regresi itu kita melihat, ya mungkin kita bisa langsung menggambarkan konklusi dari variabel yang bisa berdiri sendiri atau variabel-variabel faktor tadi untuk mempengaruhi satu variabel yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada variabel faktor yang mempengaruhi satu variabel yang difaktorkan ini yang dipengaruhi tadi. Lalu kita menggunakan data album sales lagi untuk menguji regression model menggunakan JASP, dan pastinya kita menggunakan JASP untuk analisis statistik untuk teman-teman yang masih pemula di dunia statistik. Teman-teman bisa mempelajari lagi lebih lanjut tentang materi ini di buku-buku yang sudah tercantum di layar. Dan tadi foto-foto tadi saya dapat juga dari link-link yang sudah saya cantumkan di layar reference ini. Nah, teman-teman, sampailah kita di penghujung modul 7 ini. Nantinya kita akan bertemu di modul selanjutnya masih bersama saya di modul ke-8 dan kita akan mempelajari tentang t-test paired sample. Terima kasih sudah mempelajari modul ini. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa.